Wah, wah, wah. Terenyuh mendengarnya rasanya. Komentar mengejutkan Jose Mourinho jadi harapan kami, timnas Indonesia punya kans ke Piala Dunia asal bisa atasi masalah ini. Apakah masalah itu? Simak penuturan lengkap Mr. Mourinho terkait kebutuhan timnas Indonesia agar bisa lolos ronde 4. Erick Thohir buka suara soal skandal naturalisasi Malaysia, ancaman sanksi FAM dari FIFA yang menggelitik. Berusaha mengejar dan meniru seperti timnas Garuda kita tapi malah salah kaprah. Simak penuturan lengkap Pak Erick Thohir. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Wah, wah, wah. Terenyuh mendengarnya rasanya. Komentar mengejutkan Jose Mourinho jadi harapan kami, timnas Indonesia punya kans ke Piala Dunia asal bisa atasi masalah ini. Apakah masalah itu? Simak penuturan lengkap Mr. Mourinho terkait kebutuhan timnas Indonesia agar bisa lolos ronde 4. Dunia sepak bola kembali dikejutkan oleh pernyataan dari pelatih legendaris asal Portugal, Jose Mourinho, yang secara tiba-tiba memberikan komentar terkait timnas Indonesia dan peluangnya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara eksklusif di sela forum pelatih elite di Eropa, Mourinho menyinggung bahwa tim Garuda sedang berada di jalur yang tepat. Namun belum tentu cukup kuat jika tidak mampu menyatukan kekuatan teknis dan emosional sebagai sebuah tim nasional. Menurut Mourinho, tantangan sesungguhnya akan datang bulan depan saat Indonesia tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ia menilai laga-laga di ronde tersebut akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Garuda untuk membuktikan apakah mereka benar-benar pantas tampil di turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Kalau mereka memang layak tampil di Piala Dunia, mereka akan membuktikannya bulan depan. Mereka tidak kalah dari negara-negara lain dalam hal materi pemain. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa menyatukan diri sebagai sebuah tim, ujar Mourinho. Sosok berjuluk The Special One itu menilai bahwa dari segi individu, skuad timnas Indonesia kini punya potensi besar. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi berkualitas ditambah pemain muda hasil pengembangan jangka panjang telah menciptakan fondasi yang cukup untuk bersaing di level Asia. Namun ia menggarisbawahi bahwa kekuatan kolektif jauh lebih penting daripada sekadar keunggulan individu. Dalam pandangannya, tantangan utama timnas Indonesia bukan pada kualitas pemain, melainkan minimnya jam terbang latihan bersama yang menyebabkan chemistry antar pemain belum terbentuk secara optimal. Mourinho menekankan bahwa dalam sepak bola modern, kerjasama yang solid jauh lebih penting daripada sekadar mengandalkan nama besar di atas kertas. Sepak bola tidak hanya tentang siapa yang punya pemain terbaik, tapi siapa yang paling siap secara kolektif. Negara-negara seperti Indonesia punya keterbatasan dalam mengumpulkan pemain karena mereka tersebar di berbagai liga. Ini jadi tantangan tersendiri, tambah Mourinho. Mourinho juga menyinggung pergantian pelatih yang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Ia menyatakan rasa hormatnya pada Patrick Kluivert, pelatih baru yang kini memegang kendali atas skuad Garuda. Namun ia menyebut bahwa Sintayong, pelatih sebelumnya, telah membangun fondasi kuat yang nyaris membuat Indonesia menembus babak final beberapa turnamen besar. Kalau masih dilatih Sintayong, saya percaya Indonesia bisa melangkah lebih jauh. Dia pelatih yang sangat teliti, paham taktik, dan mampu membentuk mentalitas juang tim yang tinggi. Dengan skuad seperti sekarang, saya yakin mereka bisa mengalahkan tim seperti Arab Saudi, Bahrain, atau bahkan Cina, kata Mourinho. Meski demikian, Mourinho menolak meremehkan Patrick Kluivert. Ia menilai mantan striker legendaris Belanda itu punya kapasitas untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi asalkan bisa membangun harmoni dalam waktu singkat.
Ini bukan tentang nama besar sebagai pemain, tapi bagaimana menjadi pemimpin yang bisa menyatukan perbedaan. Kluivert harus fokus pada membangun kedekatan antar pemain, membuat mereka percaya satu sama lain, dan memiliki misi yang sama. Tanpa itu mustahil lolos ke Piala Dunia, tegas Mourinho. Kualifikasi ronde keempat memang akan menjadi medan tempur yang jauh lebih sulit. Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi negara-negara kuat seperti Iran, Jepang, Qatar, atau Korea Selatan, tergantung hasil undian. Mourinho menyebut bahwa pertandingan-pertandingan seperti inilah yang bisa mengukur level kesiapan Indonesia secara objektif. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi bagaimana mereka bermain. Kalau bisa bertarung habis-habisan dan tetap menjaga struktur permainan, itu sudah sinyal bagus bahwa mereka berada di jalur yang tepat, ujar pelatih yang pernah menukangi Chelsea, Real Madrid, dan AS Roma itu. Ucapan Mourinho ini menjadi sorotan besar di kalangan pengamat sepak bola Asia Tenggara. Tak banyak pelatih elite Eropa yang memberikan perhatian khusus pada negara-negara di kawasan ASEAN, apalagi sampai menyebut nama Indonesia secara spesifik. Komentar ini pun ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan terhadap progres signifikan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mourinho dikenal sangat selektif dalam memberi komentar. Oleh karena itu, pernyataan ini diyakini tidak keluar begitu saja tanpa dasar pengamatan. Sejumlah analis bahkan menyebut bahwa Mourinho mungkin mengikuti kiprah Indonesia di Piala Asia U-Strip 23 dan Piala Dunia U-Strip 17, serta melihat peningkatan signifikan dari sisi taktik, stamina, hingga mentalitas. Publik sepak bola Indonesia tentu menyambut komentar ini dengan antusias. Namun euforia tidak boleh mengaburkan realitas, jalan menuju Piala Dunia masih panjang dan penuh tantangan. Perlu konsistensi, kedisiplinan, dan terutama kesatuan di dalam tim agar mimpi tampil di panggung dunia benar-benar bisa terwujud. Jika semua bisa bersatu, dari federasi, pelatih, hingga pemain, bukan tidak mungkin komentar Jose Mourinho akan menjadi nubuat yang benar-benar terwujud bahwa Indonesia, negara yang dahulu hanya penonton di Piala Dunia, kini menjadi bagian dari sejarahnya. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Erick Thohir buka suara soal skandal naturalisasi Malaysia, ancaman sanksi FAM dari FIFA yang menggelitik. Berusaha mengejar dan meniru seperti timnas Garuda kita tapi malah salah kaprah. Simak penuturan lengkap Pak Erick Thohir. Beberapa hari terakhir, jagat sepak bola Asia Tenggara dihebohkan oleh isu besar 7 pemain naturalisasi Malaysia diklaim menggunakan data palsu dalam proses pengajuan kewarganegaraan mereka. Rumor sanksi dari FIFA maupun AFC terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM pun merebak cepat melalui media dan media sosial. Di tengah hingar-bingar tudingan ini, Erick Thohir yang kini memegang 2 posisi strategis sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora tampaknya terpantik membuka mulut. Komentarnya muncul secara tiba-tiba namun langsung menyengat, naturalisasi pemain itu bukan main-main. Susahnya mencari pemain bagus yang sekaligus memenuhi seluruh aturan FIFA. Pernyataan ini membuat publik olahraga Indonesia menahan napas, penasaran apa motif di balik nada serius tersebut. Thohir menambahkan pihaknya telah memantau ketat semua data pemain naturalisasi timnas Indonesia.
Alhamdulillah, sejauh ini semua sesuai ketentuan FIFA, ujarnya, meski ia juga mengakui tantangan besar dalam prosesnya. Menurutnya, jika satu aturan saja dilewati walau seluruh usaha sudah maksimal, maka kegagalan bisa terjadi. Ia berharap kasus Malaysia ini menjadi peringatan bagi federasi lain, jangan bermain-main dalam naturalisasi. Riuh isu sanksi, fakta atau spekulasi. Isu sanksi berat bagi Malaysia muncul dari klaim bahwa proses naturalisasi beberapa pemain Harimau Malaya tidak sesuai aturan hingga ada dugaan pemalsuan data. Beberapa versi sanksinya terbilang ekstrem, larangan tampil di semua kompetisi internasional hingga tahun 2027, pembatalan semua hasil pertandingan yang melibatkan pemain naturalisasi tersebut hingga denda jutaan dolar. Carlton Post online, namun sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari FIFA atau AFC yang menguatkan tuduhan tersebut. Komisi Disiplin PSSI bahkan menyatakan belum tahu adanya sanksi terhadap Malaysia. Dalam kurung Republika Online, beberapa media pun menyebutnya sebagai hoaks atau setidaknya berita yang belum tervalidasi. Dalam kurung Kompas, sementara itu FAM membantah adanya pelanggaran, menyatakan bahwa semua naturalisasi yang dilakukan telah dicek dan disetujui oleh FIFA. RCTI Plus ada juga argumen bahwa isu utama bukanlah naturalisasi, melainkan dualisme kepengurusan di tubuh FAM yang bisa jadi area celah untuk tindakan sanksi. Dalam kurung https://bola.okezone.com/strategi naturalisasi Indonesia dan sikap tegas Thohir dalam banyak kesempatan, Thohir telah menegaskan bahwa naturalisasi bagi Indonesia dijalankan dengan prinsip kehormatan dan aturan. Ia pernah menyatakan jangan beda-bedakan pemain naturalisasi dan lokal, mereka semua anak bangsa, sebagai upaya menyatukan persepsi bahwa naturalisasi adalah bagian dari upaya memperkuat tim nasional. ANTARA News, ia juga menyinggung perbandingan dengan negara lain seharusnya malu jika menaturalisasi pemain yang tidak punya darah negaranya. Ujarnya dalam kritik halus kepada negara-negara yang melakukan naturalisasi tanpa hubungan genetis. Dalam kurung Liputan 6, langkah PSSI di bawah kepemimpinannya pun tampak serius. Dalam 2 tahun, proyek naturalisasi pemain keturunan telah berjalan dengan seleksi yang ketat, verifikasi dokumen, dan koordinasi dengan regulasi FIFA. Dalam kurung bola.com, Thohir bahkan dituding oleh media Malaysia sebagai sosok yang memudahkan proses naturalisasi pemain Indonesia, sebuah sinyal bahwa saingan regional mengamati setiap langkahnya. Dalam kurung TV One News, pelajaran dari Malaysia, ancaman untuk semua federasi. Kasus ini ibarat lampu merah yang menyala bagi semua federasi sepak bola di Asia. Naturalisasi boleh jadi alat memperkuat tim nasional, tetapi jika dijalankan sembarangan, tidak teliti dalam verifikasi, dokumen, atau aturan, kerugiannya bisa besar. Erick Thohir jelas paham hal itu dan nampaknya ingin menjadikan kontroversi Malaysia sebagai peringatan publik. Dengan nada tegas, ia mengingatkan bahwa bukan sekadar upaya menggandeng pemain berdarah keturunan, melainkan menjaga integritas kompetisi, kredibilitas institusi, dan ketahanan tim nasional jangka panjang. Publik menunggu apakah FIFA akan benar-benar membuka penyelidikan terhadap FAM. Apakah Malaysia akan menerima sanksi berat? Dan apakah Indonesia benar-benar sudah aman dari kontroversi serupa? Satu hal yang pasti, komentar mendadak Erick Thohir di tengah polemik besar ini telah membuat tekanan semakin besar baik bagi Malaysia maupun federasi lain untuk menegakkan aturan dan transparansi dalam naturalisasi pemain. Semua artikel di atas hanyalah ilustrasi, semoga semua berbenah untuk jadi benar dan baik. Semoga timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back and Wah, ternyata lawan mulai auto ketat-ketir. Kami sedikit ketakutan Graham Arnold akui kejutan dari timnas Indonesia. Kuda hitam yang siap guncang kualifikasi Piala Dunia. Pemain timnas Indonesia berada di level tinggi. Kami akan waspada jika tidak ingin terpeleset. Simak penuturan lengkap Graham Arnold melihat persiapan timnas Indonesia. Jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari pelatih tim nasional Irak, Graham Arnold, yang secara terbuka mengaku mulai merasa khawatir dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia menjelang putaran lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam sesi konferensi pers pasca latihan tertutup timnya, Arnold yang sebelumnya menukangi timnas Australia itu menyampaikan pandangan jujurnya mengenai potensi ancaman dari skuad Garuda. Ia menyebut bahwa Indonesia kini telah berkembang menjadi tim yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Kami sedikit ketakutan, jujur saja. Indonesia kini berbeda. Mereka punya banyak pemain yang bermain di level tinggi Eropa dan itu tidak bisa diabaikan begitu saja, ujar Arnold. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan media Asia. Apalagi jika melihat latar belakang Arnold sebagai pelatih berpengalaman yang pernah membawa Australia tampil di panggung Piala Dunia. Pernyataannya soal Indonesia bukanlah basa-basi atau sekadar retorika pelatih untuk bermain psikologis, tetapi menunjukkan adanya perubahan nyata yang sedang terjadi pada sepak bola Indonesia. Arnold menyebutkan beberapa nama pemain Indonesia yang menurutnya bisa menjadi kunci dalam performa tim. Salah satunya adalah Jay Itzes, bek tengah tangguh yang tampil reguler di Sassuolo dan membawa klubnya promosi ke Serie A. Lalu ada Kevin Dix, bek sayap multitalenta yang telah lama tampil di liga top Eropa seperti Eredivisie dan Superliga Denmark, dan sekarang di Jerman Borussia Mönchengladbach. Namun dari semua nama, Emil Audero menjadi sorotan utama. Penjaga gawang berdarah Indonesia-Italia itu saat ini membela Cremonese dan sedang berada di puncak performa. Audero bahkan disebut-sebut sebagai salah satu kiper terbaik di Serie A musim ini, sebuah pencapaian luar biasa bagi pemain yang baru menyatakan kesiapan membela merah putih. Kehadiran kiper seperti Audero bukan hanya membuat lini belakang Indonesia semakin kuat, tapi juga memberi kepercayaan diri kepada seluruh tim. Dan itu sangat terlihat dalam cara mereka bermain, lanjut Arnold. Transformasi timnas Indonesia memang cukup mencolok dalam 2 tahun terakhir. Di bawah arahan pelatih Korea Selatan sebelumnya Shin Tae-yong dan sekarang dilatih Patrick Kluivert, skuad Garuda berubah menjadi tim dengan identitas baru. Organisasi permainan lebih rapi, intensitas tinggi, serta keberanian untuk bermain terbuka melawan tim kuat menjadi ciri khas baru Indonesia. PSSI juga mulai serius mengembangkan program naturalisasi serta pemanggilan pemain diaspora yang bermain di Eropa. Pemain-pemain seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Nathan Chu Aon memperkuat kedalaman skuad dengan kualitas dan pengalaman yang tidak dimiliki sebelumnya. Selain itu, para pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, Witan Sulaiman, dan Rizky Ridho juga berkembang pesat di level internasional, membuat komposisi tim semakin merata dan kompetitif. Kehadiran Indonesia dalam grup yang sama dengan Irak dan Arab Saudi kini tidak lagi dianggap sebagai penggembira. Bahkan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini dilaporkan telah meminta tim analisnya untuk secara khusus memantau progres Indonesia, termasuk dalam laga-laga uji coba dan pertandingan resmi terakhir mereka. Sejumlah pengamat menyamakan situasi ini dengan kisah Maroko di Piala Dunia 2022, di mana mereka berhasil mengejutkan dunia sebagai tim non-unggulan yang menembus semifinal. Indonesia disebut sebagai calon Maroko versi Asia, negara yang sebelumnya diremehkan namun diam-diam membangun kekuatan dan siap menciptakan kejutan besar. Dulu kami menganggap Indonesia bukan siapa-siapa dalam sepak bola Asia. Tapi sekarang mereka mengubah segalanya, tutup Arnold. Dengan format baru Piala Dunia yang memberikan kuota lebih besar bagi Asia, peluang Indonesia untuk lolos ke turnamen terbesar di dunia itu semakin terbuka. Apalagi jika konsistensi performa dan dukungan dari federasi serta publik terus mengalir. Saat ini, skuad Garuda tengah bersiap menghadapi laga-laga krusial di sisa fase kualifikasi. Jika mampu meraih hasil positif melawan Irak dan Arab Saudi, langkah menuju Piala Dunia akan terasa semakin nyata.
Dari tim yang dulu dianggap kecil, kini Indonesia mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru. Kuda hitam yang siap berlari kencang, bahkan mungkin mengejutkan dunia. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Manchester City versus Burnley, The Citizens incar kemenangan rutin di Etihad, poin penting demi naik posisi. Manchester City dan Burnley akan kembali bertarung di ajang Premier League akhir pekan ini, Sabtu malam 27 September di Etihad Stadium. Kedua tim datang dengan modal berbeda dari EFL Cup. City sukses melaju, sementara Burnley harus tersingkir menyakitkan. City bangkit usai ditahan Arsenal dan mengalahkan Huddersfield 2-0 lewat gol Foden dan Savinho. Laga itu juga jadi panggung debut bagi 8 pemain akademi, termasuk 2 anak legenda Emile Heskey. Catatan City melawan tim promosi luar biasa, 22 kemenangan dari 24 laga terakhir. Lawan Burnley, mereka bahkan mencatat 13 kemenangan beruntun, mencetak 46 gol dan hanya kebobolan 2. Sementara itu, Burnley baru saja dipermalukan Cardiff di kandang sendiri dan kini tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhir. Rekor tandang mereka ke Etihad juga buruk tanpa kemenangan sejak 1963. City masih dihantui cedera sejumlah pemain, tapi Haaland diprediksi kembali tampil. Guardiola kemungkinan turunkan skuad terbaiknya. Burnley sendiri kehilangan beberapa pemain inti. Menurut Anda, mampukah Burnley menghentikan dominasi City? Atau justru The Citizens akan kembali berpesta gol? Yuk, tulis prediksi dan pendapatmu di kolom komentar. If only I could go back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Mengejutkan publik. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Florentino Luz dari Burnley. Manchester City tengah memasuki fase regenerasi lini tengah. Dengan kebutuhan akan gelandang bertahan yang bisa menjaga tempo dan kuat bertahan, nama Florentino Luz dari Burnley patut masuk radar. Sejak datang dari Benfica, Florentino tampil solid musim ini, 34 laga Premier League, 3,7 tackle sukses, 2,9 intercept, dan 2,1 clearances per laga. Rasio duel darat 62%, umpan sukses 89,6%, serta 6 umpan progresif per pertandingan menunjukkan ia bukan hanya pemutus serangan, tapi juga penggerak permainan. Di level internasional, ia mulai mendapat tempat di timnas Portugal. Meski belum reguler, ia tampil konsisten saat dipercaya, termasuk lawan Italia dan Belanda. Gaya bermainnya agresif, disiplin, dan tenang, profil yang sangat dibutuhkan City ketika Rodri absen. Dengan usia 26 tahun dan harga pasar sekitar 3.540 juta, Florentino bisa jadi solusi jangka panjang. Burnley dikabarkan siap melepas dan City bisa memanfaatkan momen ini sebelum harga naik. Bagaimana menurut kalian? Apakah Florentino Luz pantas jadi bagian dari skuad Pep Guardiola? Apakah ia sosok ideal sebagai pelapis atau bahkan penerus Rodri? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
get back up, cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Lama hilang, pemain Man City ini akhirnya nongol lagi. Siapa dia? Pentingkah bagi skema Guardiola? Setelah sekian lama menghilang dari radar, Calvin Phillips akhirnya kembali tampil bersama Manchester City. Momen itu terjadi saat City menghadapi Huddersfield Town di ajang Carabao Cup, Kamis (25 September 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Meski hanya bermain 7 menit, kehadiran Phillips jadi sorotan tersendiri. Masuk menit ke-83, Phillips mencatat 6 umpan akurat dari 7 percobaan, 10 sentuhan, dan 1 umpan ke sepertiga akhir lapangan. Tak spektakuler, tapi cukup untuk mengobati kerinduan fans yang terakhir melihatnya bermain pada Desember 2023. Setelah itu, Phillips sempat dipinjamkan ke West Ham dan Ipswich Town, namun cedera terus menghantuinya. Ia hanya bermain 32 kali selama 2 musim, termasuk cedera Achilles yang membuatnya absen di pramusim dan gagal pindah klub musim panas lalu. Menariknya, di tengah karier yang meredup, Phillips justru merayakan kebahagiaan pribadi dengan kelahiran anak keduanya, Harry Phillips, 2 hari sebelum laga. Dia datang dari London pagi ini dan langsung balik usai laga untuk bertemu keluarganya, ujar Pep Guardiola. Pertanyaannya, apakah Calvin Phillips masih layak jadi bagian dari rencana Pep musim ini? Atau sebaiknya ia mencari tantangan baru? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Chance to be ruthless. Wow, kontrak super jangka panjang. Manchester City segera perpanjang kontrak jangka panjang Savinho hingga 2031. Manchester City dikabarkan hampir merampungkan perpanjangan kontrak jangka panjang untuk winger muda Savinho yang akan membuatnya bertahan di Etihad hingga 2031. Pemain asal Brasil ini sejatinya masih terikat kontrak hingga 2029, namun pembicaraan kontrak baru berjalan cepat dalam beberapa pekan terakhir. Langkah ini diambil hanya beberapa bulan setelah Tottenham Hotspur mencoba merekrut Savinho dengan tawaran mencapai 50 juta pada bulan Agustus lalu. Meski sempat terbuka pada kemungkinan pindah, City tegas menolak dan tak berniat menjual sang winger. Setelah sempat absen di awal musim karena cedera, Savinho kini mulai kembali bermain dan mencetak gol pertamanya musim ini saat City mengalahkan Huddersfield Town 2-0 di ajang Carabao Cup. Musim lalu, ia tampil impresif dengan 48 penampilan, 3 gol, dan 13 assist di semua kompetisi. Didatangkan dari Troyes pada 2023 setelah mencuri perhatian bersama Girona, dalam kurung 11 gol dan 10 assist, Savinho kini sudah mengoleksi 13 caps bersama timnas Brasil. City melihatnya sebagai bagian penting proyek jangka panjang klub. Menurut kalian, apakah Savinho layak menjadi salah satu pilar masa depan City? Tulis pendapatmu di kolom komentar.